Salam dan selamat pagi bagi saudara-saudara dengar setia GKPS TV yang Tuhan kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mohon dengan kerendahan hati Bapa di sorga, melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, menerangi hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu menolong kami, dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saudara, dalam liturgi kita GKPS, biasanya setelah membacakan epistel, maka liturgis mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Disambut oleh warga jemaat dengan kata amin. Tujuannya agar umat tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi dapat melakukannya dalam hidup kesehariannya. Artinya, juga tahap keberimanan kita tidak hanya learning to knowing, but learning by doing. Maksudnya, keberimanan kita tidak hanya belajar mengetahui tentang firman Tuhan, to know, tetapi belajar melakukannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Rasul Yakobus. Pembuktian orang beriman ketika dia melakukan apa yang dia imani. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, agar janganlah kita tampil seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu dan hafal banyak firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Makanya Yesus mengecam mereka munafik dan celaka dalam Matius 23. Teks dan konteks firman Tuhan pada pagi hari ini tentang dialog antara Samuel dan Raja Saul. Inti dialog mereka fokus tentang apa dan bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan ritual seremonial keagamaan dalam bentuk korban sembelihan dan korban bakaran. Tetapi yang paling utama adalah practical oriented. Jauh lebih bermakna, yakni melakukan apa yang disampaikan dalam seremonial itu. Jangan hanya rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin memberikan persembahan persepuluhan, tetapi dalam waktu yang sama rajin juga menjelek-jelekkan atau mengurusi urusan orang lain. Rajin juga menilai orang lain atau menggosip orang lain sesuai dengan ukuran kita. Bahkan lebih berbahaya pula ketika bila tampil sebagai hakim yang menghakimi orang lain. Padahal itu bukan ranah dan urusan kita. Lebih baik kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan tanpa banyak ngocehnya. Ini dan itulah. Stop membicarakan kelemahan atau kejelekan orang lain. Mari kita ingat dan lakukan kata Tuhan Yesus. agar jangan melihat selumbar di mata orang lain tetapi balok di matamu
kamu tidak lihat. Orang beriman selalu rajin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bahkan lebih lanjut diingatkan firman Tuhan pagi hari ini dengan kata memperhatikan, lebih baik daripada lemak domba jantan. Kata memperhatikan dalam ayat ini sekaligus mau peduli terhadap mereka melalui kata dan perbuatan kita. Motivasi kehidupan kita jadi merupakan keharusan atau kewajiban bagi kita orang percaya, lebih memperhatikan orang lain tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan para pemimpin lembaga keagamaan dan lembaga pemerintahan agar selalu memperhatikan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk mensejahterakan rakyat atau umatnya, agar Tuhan tidak kecewa seperti kecewanya kepada Raja Saul yang mencabut jabatan sebagai raja dan roh kepemimpinan diserahkan kepada orang lain. Jabatan dan posisi adalah anugerah Tuhan dalam kepemimpinan dan bisa dan harus menjadi berkat bagi rakyat dan umat yang dia pimpin. Selamat menjadi berkat bagi orang lain dan tetap peduli dengan mau mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, dan suara rakyat dan umatnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kiranya Tuhan Yesus kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuntun pimpin kami melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar